Di kelurahan kecil yang tenang di Jawa Tengah, di mana pohon kelapa bergoyang dan adzan menggema, sebuah rahasia mengancam merobek harmoni warga. Totok, pedagang kain yang setia, tak pernah menduga istrinya, Nani, menyimpan rahasia dengan Rudi, kepala kelurahan yang dihormati. Ketika bisik-bisik di warung kopi menjadi teriakan di malam purnama, skandal terbongkar, mengguncang semua yang mereka percaya. Skandal di kelurahan adalah kisah pengkhianatan, keadilan, dan harapan untuk memulai kembali. Bisakah cinta bertahan di tengah sorotan warga? Saksikan di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Skandal di kelurahan terinspirasi dari kehidupan nyata di komunitas kecil, di mana kedamaian seringkali hanya topeng yang menutupi rahasia dan konflik. Kisah ini mengajak pirsawan menyelami dinamika sebuah kelurahan di Jawa Tengah, tempat tawa anak-anak dan obrolan di warung kopi bercampur dengan bisik-bisik skandal. Melalui kisah Totok, Nani, dan Rudi, saya ingin menggambarkan bagaimana pengkhianatan dapat mengguncang sebuah komunitas, namun juga bagaimana pengampunan dan keberanian untuk memperbaiki diri bisa membawa harapan baru. Saya berharap cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengundang refleksi tentang kelemahan manusia dan kekuatan untuk bangkit kembali. Di sebuah kelurahan kecil yang terletak di pelosok Jawa Tengah, kehidupan berjalan seperti irama lagu yang lembut dan merdu. Pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi di tepi jalan bergoyang pelan, seolah menari mengikuti hembusan angin senja yang sejuk. Suara adzan maghrib menggema dari masjid tua bercat hijau di ujung kampung, mengundang warga untuk menunaikan sholat dan mengakhiri hari dengan doa. Di bawah langit yang perlahan memerah, anak-anak berlarian di lapangan kecil, mengejar layang-layang yang melayang-layang, sementara ibu-ibu berbincang di teras rumah, sesekali tertawa renyah. Kelurahan ini, dengan segala kesederhanaannya, adalah lukisan harmoni yang indah. Setidaknya, begitulah kelihatannya. Di tengah suasana damai itu, berdiri sosok Rudi, kepala kelurahan yang menjadi kebanggaan warga. Pria berusia 40 tahun itu selalu tampil rapi dengan seragam PNS-nya yang licin disetrika, lengkap dengan kopiah hitam yang menambah wibawanya. Wajahnya yang tegas namun ramah, dengan seulas senyum yang selalu menghiasi bibirnya, membuatnya mudah disukai. Jabatannya sebagai kepala kelurahan, posisi struktural dalam lingkungan PNS karena kelurahan ini bukan desa biasa, membuatnya disegani. Setiap pagi, ia terlihat menyapa warga dengan penuh sopan, mendengar keluhan mereka dengan sabar, atau memimpin rapat di balai kelurahan dengan suara yang tenang namun penuh otoritas. Bagi warga, Rudi adalah pilar kelurahan, sosok yang bisa diandalkan, yang selalu hadir di setiap acara, dari pengajian hingga kerja bakti membersihkan selokan. Namun, di balik seragam rapi dan senyumnya yang menawan, ada sesuatu tentang Rudi yang tak banyak diketahui warga. Matanya yang tajam seringkali menyimpan rahasia, dan langkahnya yang mantap terkadang membawanya ke tempat-tempat yang tak seharusnya ia kunjungi. Tapi, untuk saat ini, kelurahan hanya melihatnya sebagai pemimpin yang sempurna, tak pernah mencium aroma skandal yang perlahan mulai mengintai. Di sudut lain kelurahan, di sebuah rumah bercat krem dengan pagar bambu sederhana, tinggallah Totok dan Nani, pasangan yang dikenal harmonis. Totok, pria berusia 35 tahun, adalah pedagang kain sukses di pasar kota. Dengan wajah yang selalu ceria dan tangan yang cekatan, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang tak pernah lelah menjajakan kain-kain bermotif batik dan songket. Setiap pagi, ia berangkat ke pasar dengan sepeda motor tuanya, membawa tumpukan kain di bak belakang, dan pulang di sore hari dengan cerita-cerita tentang pelanggannya. Totok adalah suami yang penyayang, yang selalu membawa oleh-oleh kecil untuk Nani, entah itu sepiring pisang goreng atau sebungkus kacang rebus dari pasar. Nani, istrinya, adalah wanita yang mencuri perhatian banyak orang. Berusia 30 tahun, ia memiliki kecantikan yang lembut, dengan kulit kuning langsat dan senyum manis yang mampu meluluhkan hati. Rambutnya yang panjang selalu dikuncir rapi, dan ia sering terlihat mengenakan kebaya sederhana yang menambah pesonanya. Nani adalah definisi istri idaman, pendiam, sopan, dan selalu sibuk mengurus rumah. Setiap pagi, ia menyapu halaman, menyiram bunga-bunga anggrek di pot, dan menyiapkan sarapan untuk Totok sebelum ia berangkat. Di sela-sela kesibukannya, ia sering membantu tetangga, entah mengajar anak-anak mengaji atau membuat kue untuk acara arisan. Bagi warga, Nani adalah perwujudan keanggunan dan kesetiaan. Namun, di balik kehidupan yang tampak sempurna itu, ada celah kecil yang tak terlihat.
Nani, dengan segala kelembutannya, terkadang menunjukkan ekspresi yang sulit dibaca. Saat sendirian di rumah, ia sering termenung di beranda, menatap jauh ke arah sawah yang membentang di belakang rumah. Ada sesuatu di matanya, sebuah kerinduan, atau mungkin rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Totok, yang selalu sibuk dengan dagangannya, tak pernah menyadari perubahan kecil itu. Baginya, Nani adalah istri yang sempurna, dan rumah mereka adalah surga kecil di tengah kelurahan yang damai. Hari itu, seperti biasa, kelurahan berjalan dengan ritme yang tenang. Di balai kelurahan, Rudi sedang memimpin rapat tentang rencana pembangunan saluran irigasi baru. Suaranya yang tegas menggema di ruangan sederhana itu, sementara para staf dan tokoh masyarakat mendengarkan dengan penuh perhatian. Kita harus pastikan saluran ini selesai sebelum musim hujan, supaya sawah warga tidak banjir lagi, katanya, tangannya menunjuk peta sederhana di atas meja. Warga mengangguk, penuh hormat. Di luar, anak-anak bermain peta umpet, tawa mereka menggema di antara rumah-rumah bercat warna-warni. Sementara itu, di pasar kota, Totok sedang sibuk melayani pelanggan. "Bu, ini batik tulis asli, motifnya bagus untuk kebaya," katanya dengan semangat, membentangkan selembar kain berwarna merah marun. Pelanggannya, seorang ibu parubaya, mengangguk puas dan merogoh dompetnya. Totok tersenyum, namun di sudut hatinya, ada sedikit kegelisahan yang mulai merayap. Beberapa hari terakhir, ia mendengar bisik-bisik dari pedagang lain di pasar tentang istrinya. "Totok, hati-hati, loh. Katanya istri kamu dekat sama Pak Lurah," ujar seorang pedagang sayur, nadanya setengah bercanda. Totok hanya tertawa kecut, mengangguk sambil berkata, "Ah, cuma gosip." Tapi, di dalam hati, kata-kata itu terus bergema. Di rumah, Nani sedang duduk di beranda, menyeruput teh hangat dari cangkir seng sederhana. Matanya menatap ke kejauhan, ke arah sawah yang berkilau di bawah sinar matahari senja. Ada senyum kecil di bibirnya, namun juga ada bayangan kegelisahan di matanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah pagar. Nani menoleh, dan wajahnya berubah seketika. Di depan pagar, berdiri Rudi, dengan seragamnya yang rapi dan senyum yang terlalu ramah. "Nani, apa kabar?" "Totok ada?" tanyanya, suaranya lembut namun penuh makna. Nani buru-buru berdiri, tangannya sedikit gemetar. "Mas Totok ke pasar, Pak." "Ada apa?" jawabnya, nadanya berusaha tenang. Rudi hanya tersenyum, melangkah masuk tanpa diundang. "Cuma mampir, lihat warga," katanya, tapi matanya tak lepas dari Nani. Saat itu, tak ada yang tahu bahwa kunjungan Rudi ke rumah Nani bukanlah yang pertama. Di balik ketenangan kelurahan, benih-benih skandal mulai tumbuh, tersembunyi di balik senyum ramah dan sapaan sopan. Warga masih sibuk dengan keseharian mereka, tak menyadari bahwa badai besar sedang mengintai, siap mengguncang harmoni yang selama ini mereka junjung tinggi. Di bawah langit senja yang mulai gelap, kelurahan itu masih tampak damai. Namun rahasia yang tersimpan di hati Rudi dan Nani akan segera mengubah segalanya. Pagi di kelurahan itu dimulai dengan aroma kopi yang menguar dari warung Embok Sari, sebuah kedai kecil di pinggir jalan yang menjadi jantungan gosip warga. Dinding bambu warung itu sudah usang, namun suasananya selalu hidup dengan canda tawa dan cerita-cerita yang mengalir bagai air di selokan. Pagi ini, seperti biasa, beberapa ibu rumah tangga berkumpul di bangku kayu panjang, menyeruput kopi hitam dari cangkir seng sambil mengupas kacang rebus. Di antara mereka, ada Bu RT, seorang wanita berusia 50 tahun yang terkenal karena lidahnya yang tak pernah berhenti mengomentari urusan tetangga. Dengan dandanan sederhana namun mata yang selalu penuh rasa ingin tahu, ia memimpin percakapan pagi itu dengan nada penuh misteri. "Kalian dengar tidak, sih, kabar tentang Nani?" tanya Bu RT, suaranya sengaja ditekan, seolah tak ingin orang di luar warung mendengar. Matanya melirik ke kanan dan kiri, memastikan tak ada telinga asing yang menguping. Ibu-ibu lain seketika mendekat, cangkir kopi di tangan mereka terlupa. "Kabar apa, Bu?" "Jangan-jangan soal Pak Lurah, ya?" sahut Embok Yem, pedagang sayur yang selalu haus akan gosip baru. Wajahnya yang bulat berseri-seri, seolah sudah tak sabar mendengar kelanjutan cerita. Bu RT mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya kini hampir berbisik. "Kata Embok Sari,
Nani sering kedatangan Pak Lurah kalau Totok keluar kota. Bukan sekali dua kali, loh. Sudah sering. Matanya membelalak, menambah dramatisasi ceritanya. Ibu-ibu lain ternganga, mulut mereka membentuk huruf O, sempurna. Beneran, ya? Kok berani amat? Nani kan istri orang. Seru Bu Marni, seorang ibu rumah tangga yang selalu membawa tas kain kemana-mana. Tangannya tanpa sadar menutup mulut, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Embok Sari, yang sedang sibuk menggoreng pisang di dapur kecil warungnya, mendengar namanya disebut. Ia menoleh, wajan di tangannya masih mengepul. Jangan salahin aku, ya? Aku cuma bilang apa yang kulihat. 2 hari lalu, aku lewat depan rumah Nani sore-sore. Loh, Pak Rudi keluar dari situ. Baju seragamnya masih rapi, tapi mukanya agak tegang gitu. Ceritanya, nadanya penuh keyakinan. Ia mengangguk mantap, seolah ingin meyakinkan semua orang bahwa apa yang ia lihat bukan isapan jempol. Cerita itu seperti percikan api di tumpukan jerami kering. Dalam sekejap, warung Embok Sari berubah menjadi panggung drama, penuh dengan spekulasi dan dugaan. Tapi, Nani kan kelihatan baik-baik saja. Manis, pendiam, suka bantu tetangga. Masa sih dia begitu? Tanya Bu Tuti, yang baru saja bergabung dengan segelas teh manis di tangannya. Wajahnya menunjukkan keraguan, namun matanya tak bisa menyembunyikan rasa penasaran. Bu RT mengangkat bahu, lah, orang pendiam itu yang kadang menyimpan rahasia besar. Tut. Lagian, Pak Rudi kan ganteng, berwibawa, jabatan lagi. Siapa yang gak tergoda? Percakapan di warung itu terus mengalir. Setiap ibu menambahkan versi ceritanya sendiri. Ada yang bilang Nani dan Rudi sudah dekat sejak acara pengajian 3 bulan lalu. Ada pula yang bersumpah melihat mereka berbincang lama di balai kelurahan saat malam. Cerita-cerita itu, meski tak ada bukti nyata, menyebar seperti angin, dari warung ke warung, dari teras ke teras. Di pasar kota, para pedagang mulai berbisik tentang hal yang sama. Bahkan Pak Joko, tukang ojek yang sering mangkal di depan balai kelurahan, ikut menambahkan bumbu. Kemarin aku antar Pak Rudi ke dekat rumah Totok. Loh, katanya sih urusan dinas. Tapi kok malam-malam? Katanya pada seorang pelanggan, alisnya terangkat penuh makna. Sementara itu, Totok, yang sedang sibuk menata kain-kain batik di lapaknya di pasar, mulai merasakan ada yang tak beres. Beberapa pedagang tetangga lapaknya melemparkan komentar samar-samar, setengah bercanda namun penuh sindiran. Totok, hati-hati, loh. Istri secantik Nani pasti banyak yang ngelirik, ujar Pak Slamet, pedagang ayam di sebelah lapaknya, sambil terkekeh. Totok hanya tersenyum kecut, mencoba mengabaikan komentar itu. Cuma bercanda, gumamnya, namun di dalam hati, ada rasa gelisah yang mulai menggerogoti. Ia teringat Nani, yang akhir-akhir ini sering termenung, dan tatapan warga yang terasa berbeda, seperti penuh rahasia yang tak ia pahami. Di rumah, Nani seperti biasa menyapu halaman, namun gerakannya kali ini terasa lebih lambat. Ia sesekali melirik ke arah jalan, seolah menanti seseorang, orang mungkin takut seseorang akan muncul. Ketika seorang tetangga lewat dan menyapa, Nani buru-buru tersenyum lebar, berusaha menutupi kegelisahan di hatinya. Mbak Nani, kok kelihatan murung? Lagi kangen Mas Totok, ya? Tanya Bu Lasmi, tetangga sebelah rumah, sambil membawa keranjang sayur. Nani tergelak, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Enggak kok, Bu. Cuma agak capek. Jawabnya, cepat-cepat masuk rumah. Malam itu, di warung Embok Sari, gosip tentang Nani dan Rudi semakin liar. Ibu-ibu mulai membayangkan skenario dramatis. Pertemuan rahasia di malam hari, bisik-bisik di balik pintu, atau bahkan surat cinta yang disembunyikan di bawah bantal. Tak ada yang tahu pasti kebenarannya. Namun cerita itu terlalu menggoda untuk tidak disebarkan. Kalau benar, kasihan Totok. Ya, orang baik, pekerja keras, istrinya malah begitu. Ujar Bu Marni, menggelengkan kepala. Bu RT mengangguk, menyeruput kopinya dengan penuh perasaan. Tapi, kita tunggu saja. Rahasia itu pasti terbongkar. Di kelurahan kecil begini, apa sih yang bisa disembunyikan lama-lama? Di bawah langit malam yang bertabur bintang, kelurahan itu tampak tenang. Namun di balik kedamaian itu,
desas-desus terus bergulir, bagai awan gelap yang perlahan mengumpul sebelum badai. Totok, yang kini mulai curiga, tak tahu bahwa apa yang ia dengar di pasar hanyalah puncak gunung es. Dan Nani, dengan senyumnya yang manis, menyimpan rahasia yang akan segera mengguncang seluruh kelurahan. Di pasar kota, matahari pagi menyelinap di antara atap-atap lapak, menciptakan bayang-bayang panjang di tanah berdebu. Totok, seperti biasa, sibuk melayani pelanggan di lapak kainnya. Tumpukan kain batik dan songket tersusun rapi, dan ia dengan cekatan membentangkan selembar kain motif parang untuk seorang ibu yang sedang memilih bahan kebaya. "Ini asli tulis, Bu, warnanya tahan lama," katanya, suaranya penuh semangat seperti pedagang ulung. Namun, di balik senyumnya yang lebar, ada kegelisahan yang kian membesar di hatinya. Bisik-bisik di pasar selama beberapa hari terakhir terus mengusik pikirannya, seperti duri kecil yang menusuk setiap kali ia mencoba melupakannya. Hari itu, saat pasar mulai sepi menjelang siang, Pak Slamet, pedagang ayam di lapak sebelah, kembali melemparkan komentar yang menggelitik. "Totok, kemarin aku lihat Pak Lurah lewat depan rumahmu. Loh, katanya sih cuma urusan dinas, tapi kok sore-sore?" katanya sambil menyeringai, tangannya sibuk memotong ayam untuk pelanggan. Totok tertawa kecil, berusaha menutupi rasa tidak nyaman yang merayap di dadanya. "Ah, Pak Rudi kan memang suka keliling cek warga," jawabnya, tapi nadanya tak sepenuhnya yakin. Di dalam hati, ia mulai mempertanyakan setiap detail kecil. Tatapan Nani yang sering termenung, senyumnya yang terasa dipaksakan, dan bisik-bisik warga yang semakin sering ia dengar. Totok bukan tipe pria yang mudah percaya gosip. Ia selalu menganggap Nani sebagai istri yang setia, yang setiap hari menyiapkan makanannya dengan penuh kasih sayang dan menyambutnya pulang dengan senyum hangat. Tapi, entah kenapa, komentar-komentar itu mulai menggerogoti kepercayaannya. Malam sebelumnya, saat ia pulang dari pasar, Nani tampak gelisah. Saat Totok bertanya, "Kamu kenapa, Nan? Kok murung?" Nani hanya menggeleng, tersenyum tipis, dan berkata, "Nggak apa-apa, Mas. Cuma capek." Jawaban itu terdengar biasa, tapi ada sesuatu di matanya, seperti rahasia yang disembunyikan di balik lopak mata yang indah itu. Hari itu, saat Totok menutup lapaknya lebih awal, ia duduk di bangku kecil di depan lapak, menatap jalanan pasar yang mulai lengang. Pikirannya berputar-putar. Ia teringat ucapan Pak Joko, tukang ojek, yang dengan nada setengah bercanda berkata, "Totok, istri secantik Nani harus dijaga ketat. Loh, apalagi kalau ada Pak Lurah yang suka mampir." Totok menghela napas panjang, tangannya menggosok-gosok pelipis. Ia tak ingin mempercayai gosip itu, tapi hatinya tak bisa diam. Bagaimana jika kabar itu benar? Bagaimana jika Nani, istrinya yang ia cintai, benar-benar menyimpan rahasia? Di bawah terik matahari siang, Totok membuat keputusan. Ia harus tahu kebenaran. Ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang keraguan. Dengan hati yang berat, ia merancang sebuah rencana sederhana namun penuh risiko. Ia akan berpura-pura pergi keluar kota untuk urusan dagang, meninggalkan Nani sendirian di rumah. Tapi, alih-alih benar-benar pergi, ia akan kembali diam-diam untuk mengawasi. "Kalau cuma gosip, aku akan buktikan sendiri. Tapi kalau benar..." Gumamnya dalam hati, tak sanggup melanjutkan kalimat itu. Pikiran tentang pengkhianatan terlalu menyakitkan untuk dibayangkan. Malam itu, di rumah kecil mereka, Totok berpamitan pada Nani. Ia sengaja memilih waktu makan malam, saat suasana terasa hangat dengan aroma nasi liwet dan ikan goreng yang Nani masak. "Nan, besok aku harus ke Solo 2 hari. Ada supplier kain yang mau ketemu," katanya, suaranya dibuat santai, tapi matanya menatap tajam wajah Nani, mencari tanda-tanda kegelisahan. Nani mengangguk, tangannya sibuk menatap piring di meja. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan, ya," jawabnya dengan senyum kecil. Totok memperhatikan gerak-geriknya, ada sedikit getar di ujung bibirnya, atau mungkin hanya perasaannya? Ia tak yakin. Tapi, hatinya sudah bulat. Malam itu, ia harus menjalankan rencananya. Setelah makan malam, Totok mengemasi beberapa pakaian ke dalam tas kecil, seolah benar-benar bersiap pergi. Nani mengantarnya sampai ke pintu. Seperti biasa,
dengan kebaya sederhana yang membuatnya tampak anggun di bawah lampu temaram. "Jangan lupa telepon aku kalau sampai, Mas," katanya, suaranya lembut. Totok mengangguk, mencium kening Nani, tapi hatinya terasa berat. Ia melangkah keluar, menghidupkan sepeda motornya, dan melaju menuju ujung kelurahan. Tapi, alih-alih menuju Solo, ia memutar balik ke rumah seorang teman di kampung sebelah, tempat ia akan menginap sementara. Malam semakin larut, dan kelurahan itu diselimuti keheningan. Totok, yang kini bersemayam di rumah temannya, tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayang-bayang Nani dan Rudi. Ia membayangkan skenario terburuk. Rudi datang ke rumahnya, berbincang dengan Nani di ruang tamu, atau bahkan lebih dari itu. Dadanya sesak, amarah dan rasa takut bercampur menjadi satu. "Kalau benar, aku nggak akan diam," gumamnya, tangannya mengepal. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah keesokan malam, saat bulan purnama akan menerangi kelurahan, memberikan cukup cahaya untuk menyelinap tanpa ketahuan. Di rumah, Nani duduk sendirian di beranda, menatap langit malam yang bertabur bintang. Cangkir teh di tangannya sudah dingin, tapi ia tak menyentuhnya. Matanya kosong, pikirannya melayang entah kemana. Sesekali, ia melirik ke arah pagar, seolah menanti seseorang, atau takut seseorang akan muncul. Di kejauhan, suara jangkrik dan angin malam menciptakan simfoni yang seharusnya menenangkan, tapi bagi Nani, malam itu terasa penuh tekanan. Ia tahu bisik-bisik warga mulai menyebar, dan rahasia yang ia simpan kian sulit disembunyikan. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana, Rudi duduk di ruang tamu, menatap ponselnya dengan ekspresi sulit dibaca. Seragam PNS-nya sudah dilepas, diganti kaos sederhana, tapi wibawanya tetap terasa. Ia tahu kabar tentang dirinya dan Nani mulai berhembus, namun ia tak gentar, atau setidaknya, ia berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. "Besok malam," gumamnya, matanya berbinar penuh rencana. Ia tak tahu bahwa Totok, dengan hati penuh curiga, sedang menyiapkan jebakan yang akan mengubah segalanya. Di bawah langit kelurahan yang kelam, ketegangan mulai merayap. Totok, dengan rencananya yang penuh risiko, bersiap menyingkap tabir rahasia yang mengusik ketenangannya. Malam esok akan menjadi penentu, apakah gosip itu hanya angin lalu, atau badai besar yang akan menghancurkan kehidupan yang selama ini ia bangun bersama Nani. Malam itu, bulan purnama menggantung tinggi di langit kelurahan, mencurahkan cahaya perak yang lembut ke setiap sudut jalanan berdebu. Pohon-pohon kelapa di sepanjang gang kecil bergoyang pelan, diterpa angin malam yang membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari pekarangan warga. Kelurahan itu tampak hening, hanya sesekali terdengar suara jangkrik atau gonggongan anjing di kejauhan. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah drama besar sedang menanti untuk meledak, siap mengguncang harmoni yang selama ini dijaga warga. Totok, dengan jantung berdegup kencang, menyelinap di gang belakang rumahnya. Ia mengenakan jaket tua berwarna gelap, untuk menyamarkan diri di bawah bayang-bayang malam. Sepeda motornya ditinggalkan di rumah temannya di kampung sebelah, dan ia memilih berjalan kaki agar tak menarik perhatian. Setiap langkahnya hati-hati, kakinya menghindari ranting kering yang bisa berderit di bawah tekanan. Pikirannya penuh dengan bayangan yang menyiksa. Nani, istrinya yang ia cintai, dan Rudi, kepala kelurahan yang selama ini ia hormati. Gosip-gosip di pasar dan warung Embok Sari kini terasa seperti belati yang menusuk hatinya. Malam ini, ia harus tahu kebenaran, apapun risikonya. Saat mendekati rumahnya, Totok memperlambat langkah. Rumah bercat krem itu tampak sepi dari luar. Hanya lampu ruang tamu yang menyala redup, menyelinap melalui celah-celah jendela kayu. Ia merayap ke sisi rumah, bersembunyi di balik pohon pisang yang tumbuh liar di halaman belakang. Dari sana, ia bisa melihat jendela kamar tidur yang sedikit terbuka, tirainya bergoyang pelan diterpa angin. Totok menahan napas, jantungannya kian kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Lalu, ia mendengarnya, suara tawa pelan Nani, lembut namun penuh keakraban, diikuti oleh suara pria yang dalam dan familiar. Itu suara Rudi. Totok merasa dunia di sekitarnya berputar. Amarah dan rasa sakit bercampur menjadi badai di dalam dirinya. Ia melangkah mendekati jendela, tangannya gemetar, mencoba mengintip tanpa membuat suara. Di dalam kamar, di bawah cahaya lampu temaram,
ia melihat bayangan dua orang. Nani duduk di tepi ranjang, mengenakan kebaya tipis yang biasa ia pakai di rumah, rambutnya tergerai, sedikit acak-acakan. Di depannya, Rudi berdiri, seragam PNS-nya masih rapi, tapi kopiahnya diletakkan di meja kecil. Mereka berbincang pelan, sesekali tertawa, dan tangan Rudi sesekali menyentuh lengan Nani dengan gestur yang terlalu akrab. "Kalau Totok tahu, Nan, apa yang akan kita lakukan?" bisik Rudi, suaranya lembut namun penuh ketegangan. Nani menunduk, tangannya memainkan ujung kebaya. "Jangan bilang gitu, Pak. Aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi," jawabnya, suaranya hampir tak terdengar, penuh penyesalan namun juga keraguan. Totok, yang mendengar setiap kata dari balik jendela, merasa darahnya mendidih. Tanpa berpikir panjang, amarahnya mengambil alih. Ia melangkah cepat ke pintu depan, tangannya mengepal, dan dengan satu tendangan keras, pintu kayu itu terbuka lebar, mengeluarkan bunyi keras yang menggema di malam yang sunyi. "Rudi! Apa ini?" teriak Totok, wajahnya memerah penuh kemarahan. Suaranya menggelegar, memecah keheningan kelurahan. Rudi terpaku di tempatnya, wajahnya yang biasanya penuh wibawa kini pucat bagai kapas. Ia melangkah mundur, tangannya terangkat seolah mencoba menenangkan situasi. "Totok, dengar dulu, ini bukan seperti yang kamu pikirkan," katanya, suaranya bergetar, tapi kata-katanya terdengar lemah di tengah amarah Totok. Nani menjerit, buru-buru berdiri dari ranjang, tangannya mencengkeram kain kebaya untuk menutupi dirinya. "Mas, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelasin," teriaknya, air mata mulai menggenang di matanya. Wajahnya penuh kepanikan, tapi Totok tak mau mendengar. Matanya membara, menatap Rudi dengan kebencian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Kamu, Pak Lurah yang terhormat, datang ke rumahku malam-malam? Bersama istriku?" teriaknya lagi, suaranya penuh hinaan. Ia melangkah maju, menarik lengan Rudi dengan kasar dan menyeretnya keluar dari kamar, menuju ruang tamu. Bunyi pintu yang terbuka dengan keras telah membangunkan tetangga. Lampu-lampu di rumah-rumah sekitar mulai menyala, dan warga keluar dari rumah mereka, beberapa masih mengenakan daster atau kain sarung. "Ada apa sih?" "Itu suara Mas Totok, ya?" tanya Bu Lasmi, tetangga sebelah, sambil memegang senter yang cahayanya menyapu halaman. Pak Joko, tukang ojek yang kebetulan lewat, menghentikan motornya dan ikut mendekat. "Astaga, itu Pak Lurah," serunya saat melihat Totok menyeret Rudi keluar dari rumah. Dalam sekejap, kerumunan warga berkumpul di depan rumah Totok, sorot lampu senter dan ponsel menyinari malam, menciptakan pemandangan yang dramatis. "Pak Lurah selingkuh. Tertangkap basah sama istri Totok," teriak seorang warga, suaranya penuh kejutan dan sensasi. Kata-kata itu seperti bensin yang disiramkan ke api, memicu bisik-bisik dan teriakan dari warga lainnya. "Nani? Yang pendiam itu? Masa sih?" sahut Bu Marni, yang baru saja tiba dengan tas kainnya yang khas. Bu RT, yang tak pernah absen dari drama kelurahan, mendorong-dorong untuk melihat lebih dekat, matanya berbinar penuh kepuasan. "Aku bilang apa? Kan? Rahasia nggak bisa disembunyikan lama," katanya pada Mbok Yem, yang mengangguk-angguk di sampingnya. Di tengah kerumunan, Totok masih memegang lengan Rudi dengan erat, wajahnya penuh kemarahan. "Kamu kira kamu siapa, Rudi? Datang ke rumah orang malam-malam, main-main sama istri orang?" bentaknya, suaranya menggema hingga ke ujung gang. Rudi, yang kini kehilangan segala wibawanya, hanya bisa menunduk, tak mampu menjawab. Nani, yang berdiri di ambang pintu, menangis terseduh-seduh, tangannya memegang bingkai pintu untuk menyangga tubuhnya. "Mas, dengar aku dulu, ini bukan seperti yang kamu lihat," katanya lagi, tapi suaranya tenggelam dalam keriuhan warga. Malam itu, kelurahan yang biasanya tenang berubah menjadi lautan kegaduhan. Warga terus berdatangan, beberapa membawa anak-anak yang mengantuk, lainnya merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Gosip yang selama ini hanya berhembus di warung Embok Sari kini menjadi kenyataan, dan wajah Rudi, yang selama ini menjadi simbol kewibawaan, kini tercoreng di depan mata semua orang. Totok, dengan hati yang hancur, menatap istrinya dan pria yang ia hormati, tak tahu apakah ia harus memaafkan atau membalas dendam. Di bawah cahaya bulan purnama,
rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya terbongkar. Malam itu bukan hanya akhir dari kedamaian kelurahan, tapi juga awal dari badai yang akan mengguncang kehidupan Totok, Nani, dan Rudi. Warga, dengan mata penuh kejutan dan bisik-bisik penuh sensasi, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya di kelurahan kecil mereka. Pagi itu, kelurahan yang biasanya ramai dengan suara anak-anak bermain dan ibu-ibu berbincang di warung Embok Sari terasa berbeda. Kabar tentang skandal malam sebelumnya telah menyebar seperti api di jerami kering, dan balai kelurahan menjadi pusat badai yang mengguncang harmoni. Warga. Matahari baru saja naik di ufuk timur, namun halaman balai sudah dipenuhi warga yang berdesakan, dari anak muda hingga tetua desa. Semua ingin tahu apa yang akan terjadi setelah kejadian memalukan yang melibatkan Rudi, kepala kelurahan, dan Nani, istri Totok. Bisik-bisik dan tatapan penuh penghakiman mengisi udara, menciptakan suasana yang penuh ketegangan. Balai kelurahan, sebuah bangunan sederhana dengan dinding bercat putih dan atap genting merah, tampak tak mampu menampung kerumunan yang terus bertambah. Kursi-kursi kayu di dalam ruang rapat penuh, dan banyak warga yang berdiri di luar, mengintip melalui jendela-jendela kayu yang sudah usang. Di tengah ruangan, sebuah meja panjang dikelilingi oleh tokoh-tokoh adat, perwakilan aparat kelurahan, dan beberapa warga senior yang dianggap bijaksana. Di satu sisi meja, Totok duduk dengan wajah tegang, matanya masih membara penuh amarah dan luka. Di sisi lain, Rudi duduk dengan kepala tertunduk, seragam PNS-nya yang biasanya rapi kini tampak kusut, seolah mencerminkan kehancuran wibawanya. Nani tidak hadir, ia memilih mengurung diri di rumah, tak sanggup menghadapi sorotan mata warga. Bu RT, yang tak pernah absen dari peristiwa besar, berdiri di dekat pintu, berbisik pada Embok Yem dengan penuh semangat. Lihat, Pak Rudi nggak berani angkat muka. Malu, kali, ketahuan begitu, katanya, nadanya penuh kemenangan. Embok Yem mengangguk, tangannya memegang keranjang anyaman yang selalu dibawanya. Tapi kasihan juga Nani, ya. Sekarang pasti semua orang ngomongin dia. Balasnya, meski matanya tak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu. Di luar, Bu Lasmi dan Bu Marni ikut berdesakan, merekam suasana dengan ponsel mereka, siap menyebarkan kabar ke grup arisan desa. Pertemuan dimulai dengan suara Pak Karto, tokoh adat tertua di kelurahan, yang dikenal karena kebijaksanaannya. Dengan suara yang berat dan penuh wibawa, ia membuka mediasi. Kita berkumpul di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mencari jalan keluar yang adil. Kejadian semalam sudah mengguncang kelurahan kita. Sekarang, mari kita dengar dari pihak-pihak yang terlibat. Katanya, tangannya menunjuk ke arah Totok dan Rudi. Warga mengangguk, meski bisik-bisik tetap terdengar di sudut-sudut ruangan. Totok bangkit berdiri, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Wajahnya, yang biasanya ceria saat menjajakan kain di pasar, kini dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Saya nggak nyangka, Pak Karto, warga lain, bahwa orang yang saya hormati, Pak Lurah kita sendiri, bisa melakukan ini. Datang ke rumah saya malam-malam, bersama istri saya. Suaranya menggema, penuh emosi, membuat beberapa warga menunduk, merasa iba. Saya minta keadilan. Ini bukan cuma soal saya, tapi soal harga diri keluarga saya. Lanjutnya, matanya melotot menatap Rudi, yang masih menunduk, tak berani menatap balik. Pak Karto mengangguk, lalu menoleh ke Rudi. Pak Rudi, apa yang ingin Anda katakan? Tanyanya, suaranya tetap tenang namun tegas. Rudi menghela napas panjang, akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah, seolah tak tidur semalaman. Saya minta maaf kepada semua warga, terutama kepada Mas Totok, katanya, suaranya pelan dan penuh penyesalan. Saya hilaf. Saya nggak bermaksud menyakiti siapapun. Ini kesalahan saya. Kata-katanya terputus-putus, dan warga mulai berbisik lagi, beberapa menggelengkan kepala, lainnya mengangguk penuh penghakiman. Namun, permintaan maaf Rudi tak cukup untuk meredam amarah Totok. Maaf? Maaf nggak cukup, Pak. Kamu sudah hancurin kepercayaan saya, hancurin rumah tangga saya. Bentak Totok, suaranya nyaris pecah. Ia menoleh ke warga, tangannya menunjuk ke arah Rudi. Saya minta ganti rugi. Bukan cuma uang, tapi harga diri keluarga saya yang sudah dicoreng. Warga mengangguk setuju, beberapa berteriak, benar.
Harus ada hukuman. Suasana semakin panas, dan Pak Karto mengangkat tangan, meminta semua tenang. Mediasi berlangsung panjang dan penuh emosi. Beberapa warga menyampaikan pendapat mereka, ada yang membela Totok, ada pula yang meminta agar masalah diselesaikan secara damai demi menjaga nama baik kelurahan. Bu RT, dengan penuh semangat, ikut angkat bicara. Pak Rudi ini kan pemimpin kita, tapi kok malah jadi contoh buruk? Kalau dibiarkan, nanti warga lain pada ikut-ikutan. Katanya, membuat warga lain bersorak setuju. Di sisi lain, Pak Joko, tukang ojek, mencoba meredakan suasana. Tapi, Bu, kita juga harus kasih kesempatan orang untuk memperbaiki diri. Pak Rudi sudah minta maaf. Katanya, meski suaranya tenggelam dalam keriuhan. Setelah hampir 3 jam perdebatan sengit, akhirnya kesepakatan tercapai. Dengan mediasi Pak Karto dan beberapa tokoh adat, disepakati bahwa Rudi harus membayar denda sebesar 25 juta rupiah kepada Totok sebagai ganti rugi atas pelanggaran adat dan harga diri keluarga. Uang ini bukan soal materi, tapi harga diri keluargaku. Tegas Totok di depan warga, suaranya penuh tekad. Rudi, dengan wajah penuh penyesalan, mengangguk lemas, menyetujui denda tersebut. Saya terima, dan saya janji akan bertanggung jawab, katanya pelan, meski suaranya nyaris tak terdengar di tengah sorak-sorai warga. Warga yang hadir mengangguk, sebagian bersorak puas dengan keputusan itu, sementara lainnya tetap berbisik, merasa drama ini belum selesai. Bu Marni, dengan tas kainnya yang khas, berbisik pada Bu Lasmi, denda segitu cukup enggak, ya? Kalau saya jadi Totok, saya enggak akan terima cuma uang. Bu Lasmi mengangguk, matanya penuh spekulasi. Tapi Nani gimana, ya? Dia pasti malu berat sekarang, balasnya, sambil melirik ke arah rumah Totok yang kini sepi. Di luar balai, matahari sudah tinggi, namun suasana tetap panas. Warga perlahan bubar, tapi cerita tentang skandal ini terus menyebar, dari warung Embok Sari ke pasar kota, dari teras rumah ke grup-grup WhatsApp warga. Rudi, yang kini kehilangan wibawanya, berjalan keluar dari balai dengan langkah gontai, diiringi tatapan warga yang penuh penghakiman. Totok, meski mendapat ganti rugi, tak merasa menang. Hatinya masih terluka, dan bayangan Nani yang menangis di rumah terus menghantuinya. Di rumah, Nani duduk di sudut ruang tamu, menangis pelan. Ia tahu apa yang terjadi di balai kelurahan, meski ia tak hadir. Tetangga yang lewat sesekali melirik ke arah rumahnya, beberapa dengan rasa iba, lainnya dengan tatapan penuh hina. Nani merasa dunianya runtuh. Ia tak pernah membayangkan rahasianya akan terbongkar dengan cara sebrutal ini. Ia ingin menjelaskan pada Totok. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana ia bisa meyakinkan suaminya bahwa apa yang terjadi bukanlah seperti yang terlihat? Malam itu, kelurahan kembali hening, tapi ketenangan itu hanya di permukaan. Di balik pintu-pintu rumah, warga masih berbisik tentang skandal yang mengguncang kelurahan mereka. Rudi, yang kini menjadi bahan cemoohan, bersiap menghadapi konsekuensi lebih besar yang menantinya. Totok, dengan hati yang masih membara, pulang ke rumah, tak tahu apakah ia bisa memaafkan Nani. Dan di bawah langit kelurahan yang gelap, badai emosi yang dipicu oleh. Hari-hari setelah mediasi di balai kelurahan berlalu dengan suasana yang tak lagi sama. Kelurahan yang dulu dikenal dengan kedamaian dan keakraban warganya kini, diselimuti oleh sisa-sisa skandal yang masih menjadi buah bibir. Warung Embok Sari, yang biasanya ramai dengan canda tawa, kini dipenuhi bisik-bisik pelan, seolah warga takut terlalu keras berbicara tentang kejadian yang telah mengguncang kehidupan mereka. Di pasar kota, pedagang masih membicarakan Rudi dan Nani, meski dengan nada yang kini bercampur antara ejekan dan rasa iba. Di bawah pohon-pohon kelapa yang bergoyang pelan, kelurahan itu mencoba kembali ke ritme lamanya. Namun luka dari peristiwa itu masih terasa segar. Kabar tentang skandal Rudi dan Nani tak berhenti di batas kelurahan. Dalam beberapa hari, berita itu sampai ke telinga bupati di kantor kabupaten. Rudi, yang selama ini dikenal sebagai pejabat yang cakap dan berwibawa, kini menjadi sorotan. Sebuah surat keputusan resmi diterbitkan, dan hukuman yang lebih berat dari denda 25 juta rupiah menimpa dirinya. Dengan keputusan itu, Rudi didemosi dari jabatan kepala kelurahan yang telah ia pegang selama bertahun-tahun. Ia dipindahkan ke kecamatan lain, jauh di pinggiran kabupaten,
untuk menjadi staf biasa tanpa wewenang apapun. Seragam PNS-nya yang dulu menjadi simbol otoritas kini, hanya mengingatkannya pada kejatuhannya. Saat ia mengemasi barang-barangnya dari kantor kelurahan, warga yang lewat hanya melirik dengan tatapan penuh makna, beberapa menggelengkan kepala, lainnya berbisik di belakangnya. Di warung Embok Sari, Bu RT, seperti biasa, menjadi pusat cerita. Dengan cangkir kopi di tangan, ia menceritakan kabar terbaru kepada ibu-ibu lain. "Kalian dengar nggak? Pak Rudi sudah nggak jadi lurah lagi. Katanya dipindah ke kecamatan sebelah, cuma jadi staf biasa," katanya, nadanya penuh sensasi. Embok Yem mengangguk, matanya berbinar. "Pantas. Lah, orang macam dia kok malah bikin malu kelurahan kita," balasnya, sambil mengupas kacang rebus. Bu Marni, yang duduk di bangku kayu panjang, menambahkan, "Tapi kasihan juga, ya. Dari kepala kelurahan jadi nobody begitu. Tapi ya salah dia sendiri, sih." Warga lain mengangguk, setuju bahwa hukuman itu pantas, meski beberapa merasa ada sedikit rasa iba di hati mereka. Sementara itu, di rumah kecil bercat krem, Totok dan Nani berusaha merajut kembali benang-benang rumah tangga mereka yang nyaris putus. Setelah mediasi di balai kelurahan, Totok pulang dengan hati yang masih terluka. Ia duduk di beranda rumah, menatap sawah yang membentang di belakang, mencoba mencerna apa yang telah terjadi. Nani, dengan mata sembab karena menangis berhari-hari, mencoba mendekatinya. "Mas, aku minta maaf. Aku nggak tahu kenapa aku bisa hilaf begitu," katanya pelan, suaranya gemetar. Totok menoleh, matanya penuh luka, tapi ada sedikit kelembutan yang tersisa. "Nan, aku nggak tahu apa aku bisa percaya lagi sama kamu. Tapi aku juga nggak mau rumah tangga kita hancur," jawabnya, suaranya berat. Percakapan mereka berlangsung panjang, penuh air mata dan penyesalan. Nani menceritakan bagaimana hubungannya dengan Rudi bermula. Bukan karena cinta, tapi karena kesepian dan perhatian yang diberikan Rudi di saat Totok sibuk dengan dagangannya. "Aku salah, Mas. Aku nggak seharusnya membiarkan ini terjadi," katanya, menunduk dalam. Totok mendengarkan, hatinya bercampur antara amarah dan keinginan untuk memaafkan. Ia tahu Nani bukan satu-satunya yang salah, tapi luka pengkhianatan itu terlalu dalam. "Kita coba lagi, Nan. Tapi kamu harus janji, nggak ada rahasia lagi," katanya akhirnya, meski nada suaranya masih penuh keraguan. Hari-hari berikutnya, Totok dan Nani berusaha membangun kembali kehidupan mereka. Nani tak lagi sering keluar rumah, menghindari tatapan warga yang masih penuh spekulasi. Ia fokus mengurus rumah dan membantu Totok dengan urusan kecil di lapak kain. Totok, meski masih sering dilanda keraguan, berusaha melunak. Ia mulai membawa pulang oleh-oleh kecil lagi untuk Nani. Seperti dulu, meski senyumnya belum sepenuhnya tulus. Warga, yang awalnya tak henti membicarakan skandal itu, perlahan mulai beralih ke topik lain. Meski sesekali masih ada yang berbisik tentang kasus Nani dan Pak Lurah di warung atau pasar. Rudi, di Kecamatan Baru, menjalani hari-harinya dengan kepala tertunduk. Ia kini hanya menangani tugas-tugas administratif kecil, jauh dari sorotan dan kekuasaan yang dulu ia nikmati. Di malam hari, ia sering duduk sendirian di teras rumah sewaannya, menatap langit, merenungi kesalahannya. Ia tahu warga kelurahan tak akan pernah melupakannya, dan nama baiknya telah tercoreng selamanya. Namun, di tengah penyesalan, ia bertekad untuk memperbaiki diri, meski ia tahu perjalanan itu akan panjang dan penuh rintangan. Di kelurahan, kehidupan perlahan kembali normal. Anak-anak kembali bermain layang-layang di lapangan, dan ibu-ibu kembali berkumpul di warung Embok Sari, meski topik pembicaraan kini lebih beragam. Pak Karto, tokoh adat, sering mengingatkan warga dalam pengajian mingguan bahwa setiap orang bisa hilaf, dan pengampunan adalah bagian dari kehidupan. Yang penting, kita belajar dari kesalahan. Jangan sampai kelurahan kita tercoreng lagi, katanya, dan warga mengangguk, meski beberapa masih menyimpan rasa skeptis. Di bawah langit senja yang merona, kelurahan itu kembali menemukan ketenangannya. Pohon-pohon kelapa masih bergoyang pelan, dan suara adzan maghrib kembali menggema dari masjid tua. Totok dan Nani, meski masih berjuang dengan luka masa lalu, mulai menemukan titik terang dalam rumah tangga mereka. Rudi, di tempat barunya,
belajar menerima hukuman dan mencoba membangun hidup baru. Dan warga, dengan segala bisik-bisik mereka, akhirnya menyadari bahwa rahasia, sekecil apapun, tak pernah bisa disembunyikan selamanya di kelurahan kecil ini. Cerita tentang skandal Rudy dan Nani akan terus hidup sebagai pengingat, sebuah legenda lokal yang diceritakan dari generasi ke generasi, tentang bagaimana satu kesalahan bisa mengguncang sebuah komunitas, namun juga tentang harapan untuk memaafkan dan memulai kembali.